klaster Distrik 9 ini jadi rebutan, dan sekarang sudah ada satu unit di depan mata kalian. Ini baru grass dan ini benar-benar siap huni. Beneran baru grass ya, karena ini baru serah terima. Kalian lihat ya, di samping kanan kirinya aja masih progres kayak gini teman-teman. Jadi kalau masih ada satu unit gini, kalau kalian lewatin itu sayang banget pasti. Dan Distrik 9 ini kalau aku hitung-hitung tadi cuman sekitar 1 km aja sampai ke Jiwok, berarti kurang lebih 5-6 menit. Jadi lokasinya strategis. Kalau kalian cari ada sekolah, pasar, ini juga deket. Di depan itu juga masih ada sekolah Mimi, terus ada beberapa ruko. Jadi memang di sini tuh enak banget, sudah ada satu gate tersendiri, one gate system di sini, dan row jalannya ini 3 mobil teman-teman ya di sini. Ini row jalannya 3 mobil. Nah, seperti ini. Jadi luas banget dan semua listriknya itu sudah underground ya, jadi kelihatan bersih. Nah, kalau kalian perhatiin di tipe yang ini kan lebarnya 8x18 teman-teman ya. Sudah pakai fasad yang modern minimalis seperti ini, ada motif marmernya di bagian atas. Jadi ini sama semua ya. Satu darat ini sama semua teman-teman. Nah, jadi kelihatannya rapi. Terus kalian juga sudah dapetin free kanopi kayak gini. Nah, ini kanopinya pun juga besinya tebel ya teman-teman. Jadi awet lah sampai tahan lama. Dan kalau yang lebar 8 ini, carportnya tuh muat dengan 2 mobil. Jadi kalau kalian misalkan mau mulai berumah tangga, suami istri mobilnya 2, itu masih cukup teman-teman di sini. Dan kalau misalkan kalian anaknya sudah ada 2, ini juga muat karena kamarnya tuh ada 4 nanti di dalam teman-teman. Gitu. Nah, di sini juga sudah dibikin landai ya untuk motif carportnya, itu pun juga sudah dikasih yang modelnya matte seperti ini, jadi bagus, rapi kelihatannya. Kalau yang di bagian depan di sini ya kurang lebih lah ya sama semua sudah pakai cat bertekstur, warnanya putih jadi kelihatan bersih, dan kusennya semua di sini warnanya hitam, jadi bagus banget teman-teman. Kalau taman ini masih ada ya, satu dapat taman kecil di sebelah sini. Kalau kalian suka yang ada tanamannya itu ya boleh kalian merawat seperti ini, tapi kalau enggak ya mungkin ditutup dijadikan dek kayu juga boleh ya. Ini macam-macam ya teman, tapi kalau misalkan mau ngerubah fasad depan itu belum boleh, tapi kalau di dalam itu oke. Nah, ini aku sukanya karena kalau kita menuju ke area pintu masuk itu masih ada space yang lumayan gede nih teman-teman. Di area sini bisa kalian pakai itu untuk naruh sepatu ataupun bench kecil lagi, mungkin buat nerima tamu yang nggak terlalu dekat bisa banget di sini ya. Ini udah ada tutupannya juga. Langsung kita bahas ke pintunya nih teman-teman ya. Nah, ini pintu standarnya kalian juga sudah dapetin yang smart door lock seperti ini. Nah, motifnya pun juga sudah bagus ya. Ini standar dari developer seperti ini. Oh ya, ini memang bangunannya bangunan developer, tapi sudah diserah terimakan ke owner, jadi perorangan teman-teman. Jadi memang sudah siap kalian huni di sini. Jadi kalian sudah nggak perlu inden, nggak perlu nunggu lama-lama lagi, tinggal langsung sama keluarga tercinta di rumah ini ya. Nah, ini penampakan dalamnya nih teman-teman ya. Kalau menurut aku ini sekarang rumah kalau lebar 8 itu memang oke lah, maksudnya kita kalau misalkan mau nata itu masih ada space ya, jadi nggak terlalu kecil. Apalagi kalau misalkan kita keluarganya itu ada 4 orang teman-teman di sini. Oke, aku mau jelasin satu-satu. Kalau yang di area sini, nah ini lumayan ya teman-teman, panjang itu 8 meter ya. Itu bisa buat jadi sekaligus area makan sama area nonton TV. Nah, area nonton TV-nya itu sebelah sini. Ini ada colokan ya, terus itu nanti kalian pasangin AC di sekitar sini ya teman-teman. Zaman sekarang soalnya kalau misalkan mau terima tamu, ini ya paling cuma keluarga-keluarga aja kan. Jadi kalau terima tamu ya suruh masuk aja langsung kayak gitu. Gak perlu khawatir kalau misalkan kalian butuh kamar, ini masih ada satu kamar di lantai pertama. Ukurannya pun juga lumayan gede teman-teman ya. Punya jendela juga yang gede, jadi misalkan mau pakai buat area kerja itu di sini pasti masih terasanya terang juga teman-teman. Ataupun orang tua nih, kalau misalnya kita mau tinggal sama orang tua, nginep tuh juga oke. Kalau area powder room ada teman-teman di sebelah sini. Ini area powder room. Oh ya, ini memang karena listriknya masih belum intinya itu masih progres ya kok ya. Di sini masih progres, jadi listriknya itu belum bisa nyala teman-teman. Tapi sebenarnya di sini sudah ada panic button-nya, terus solarnya juga, kanopi yang di depan itu kayaknya. Jadi Koko sebutin kanopinya bisa ngeredam panas ya kok ya di situ ya. Jadi sudah apa ya,
smart home lah ini ya, home ya. Semua rumahnya itu sudah smart teman-teman. Lanjut lagi, ini yang paling aku suka teman-teman ya, adalah bagian kusennya. Nah, ini kusennya udah tebal banget. Ini finish good teman-teman ya, YKK ya. Nexta tuh mereknya Nexta ya teman-teman. Ini udah gede, jadi kerasanya tuh lebih luas lagi teman-teman ya kalau misalkan kita dikasih kaca yang segini. Kemudian di area sisa taman lahan belakangnya ini udah gede banget. Gimana nggak gede, kan panjangnya aja 18 teman-teman ya. Kalau kalian mau tambahin bangunan lagi di belakang itu boleh. Nah, kalau misalkan kalian ada ide di sini kalian mau jadiin tutupan lagi segini, itu juga boleh. Mau jadikan taman separuh is oke, mau kasih kolam ikan dan lain-lain juga oke. Karena lihat ya, ini kan sudah ada beberapa bak pembuangan seperti ini. Nah, ini memang sudah dipikirkan sekali kalau misalkan kita mau bikin untuk area-area yang basah teman-teman ya. Sudah ada bak pembuangannya seperti ini, sudah ada beberapa colokan juga, dan juga ada kerannya nih teman-teman. Jadi memang sudah didesain untuk fungsional. Nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian butuh ART, sudah ada kamar tidur ART, kamar mandi ART, dan juga area laundry ya sebenarnya di sini. Kalau misalkan area laundrynya menurut kalian ini terlalu kecil, ya nggak apa-apa ya, mungkin kalian bisa tambahin lagi di area sini teman-teman ya. Tapi yang aku emis, walaupun ini kecil tapi sudah ada tutupannya kok di sini loh, jadi kelihatannya tuh terang. Kalau misalkan kalian mau jemur baju, misalkan kalau cuma 2 orang ya, bajunya kan nggak terlalu banyak ya teman-teman, oke lah ya di situ. Kemudian kalau dapur itu sebenarnya ada di sini teman-teman, jadi nyambung ya. Lihat Koko ke sana ya. Nah, ini nyambung teman-teman dari area tengah, dan ini udah dibatasin sama pintu yang sliding seperti ini. Ini udah bawaan ya teman-teman, seperti itu. Dapurnya menurut aku juga cukup ya untuk kita masak-masak juga. Sudah ada meja dapurnya seperti ini, tinggal kalian pasangin kompor lah ya. Jadi menurut aku kalau kalian mau pasangin pantry yang di interior itu mungkin bisa di belakang ya, jadi kalian perlu rombak lagi. Tapi kalau enggak, yang budgetnya mungkin ya diminimalisir ya seperti ini aja, it's okay teman-teman sebenarnya. Nah, kemudian ini yang teman-teman yang paling aku suka ya. Bentar ya, aku tutup dulu. Nah, kalau di bawah tangga seperti ini, itu bisa kalian pakai untuk area dry garden sebenarnya, karena aku pernah lihat di yang show unit itu di bawah sini buat area dry garden. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka yang ada garden, bisa lah ya kalian pakai buat area sepatu, simpan-simpan sepatu dan lain-lain teman-teman di sini. Jadi masih ada space lah di situ. Soalnya kalau garden ya pasti kalian pasangin koral teman-teman ya. Kalau jujur aja kalau koral tuh ya agak PR ya teman-teman gitu. Sekaligus kita bahas di area tangga ya teman-teman. Jadi tangganya itu kan ada di depan seperti itu. Nah, ini tangganya itu unik. Yang di sebelah sini tuh kayak ada apa ya? Kayak ada pemisahnya gitu loh teman-teman di sini. Makanya kalau yang di show unit dikasihin dry curtain sama koral tuh kelihatannya cantik. Tapi kalau enggak ya it's okay, gini juga nggak apa-apa teman-teman ya. Sudah ini pakai yang granit juga nih, tapi yang warnanya lebih dark gitu. Ini sudah standarnya kayak gini ya, pegangannya ini dari besi juga, terus pegangannya kayu kayak gini, mantep banget. Bagian tangga ini kalau kalian perhatiin ya, suka terang banget karena sudah ada beberapa kaca yang ini bisa menyinari di area tangga teman-teman ya. Jadi feng shui-nya itu kalau misalkan area tangga itu nggak boleh gelap teman-teman, karena ya tangga itu kan menuju ke arah yang lebih baik, lebih terang kayak gitu. Kemudian di lantai yang kedua ini ada 1, 2, 3 kamar. Aku mau tunjukin 3 kamar, 2 kamar yang ada di belakang aku ya. Nah, ini yang di depan. Oke, ini dibuat jadi ini master bedroom teman-teman ya. Ini master bedroom, punya balkon juga, ukurannya pun juga cukup banget buat kita menaruh kasur yang 180 beserta aksesoris misalkan kayak wardrobe, meja rias dan lain-lain, itu juga oke teman-teman ya. Ini ada satu kunci. Ini pokoknya kamar mandi ya teman-teman ya di sini. Terus ada balkon juga di sekitar sini. Ini balkon. Nah, ini balkon. Ini balkonnya pun juga
cukup oke ya, masih ada space juga di sini. Dan kalian lihat kalau lingkungannya tuh kayak gini, rapi. Oh ya, ini ya maksudnya yang kita lihat dari depan tadi, lebih dekatnya tuh kayak gini teman-teman. Aku juga bakal tampilin beberapa cuplikan drone-nya. Jadi kalau kalian mau lihat kawasannya itu jadinya kayak apa, itu juga ada nanti di cuplikan drone teman-teman ya. Itu hutan misalnya teman-teman ya, di sini tuh di sebelah itu beneran loh. Terus konturnya ini kayak yang rumah ini tuh kayak nggak apa kayak lah, rumahnya maksudnya ya udah jual aja teman-teman ya. Jadi memang lengkap, ada yang lebar 8 teman-teman. Nah ini terus ini kamar anak ya teman-teman. Nah ini kamar anak, di sini sudah ada jendela juga dibuka kayak gini. Misalkan kalau kalian gedein kamar ini juga boleh sih, dan masih ada luas juga di situ. Digabung maksudnya. Jebol. Oh, dibuat sama kamar yang kanan, ya benar. Digabung sama kamar sana jadi kayak lebih gede lah. Terus di sini tuh kalau yang di Thailand tuh bangunnya tuh mesti silingnya tuh tinggi loh, jadi kerasanya tuh oke, megah loh. Ini kalau desain teman-teman ya di tengah. Nah ini standarnya tuh semuanya udah pakai toto, sanitarinya lengkap ya, kayak gini. Nah ada pembatas kacanya juga, terus masih ada ini jendela buat sirkulasi udara ya teman-teman. Nah ini jadi biar gak lembab juga di sini. Tidak ada exhaustnya juga lengkap ya. Terus ini kamar satu lagi di sini. Nah yang kamar lagi ini lebih gede kamarnya. Nah ada banyak ini bisa kalian pakai buat wardrobe ya, di ada sini. Nah ini kalian bisa pakai buat lemari, bisa di sini, terus kasur, bisa belajar, bisa kalian main teman-teman di sini. Itu kalau misalkan ada pemasangan buat balkon juga boleh itu di situ. Ya, jadi di sini kalau misalkan kalian mau bangun lagi itu di area belakang, kalian tinggal minta ya, namanya blueprint ya. Jadi kolomnya tuh di mana aja yang boleh kalian bangun di situ ya. Aku percaya teman-teman masih lebih pintar lah ya. Jadi mau pakai kota apa itu pasti sudah paham kayak gitu. Jadi teman-teman, gampang lagi kalian dapetin unit yang fresh kayak gini ya di lokasi yang favorit. Ini cuma buat kamu dan keluarga tercinta. So tunggu ini nomor WhatsApp aku, dan jangan lupa follow kami di sosial media biar kalian gak ketinggalan info update properti Surabaya lainnya. And see you in the next video.